Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Adilia Arya Safira, NIM 1805520194, Program Studi Akuntansi S1, Universitas Tekubang, Semarang. Saya bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai apa itu teori kecurangan dan fraude dalam materi audit investigatif. Berikut penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Rini Nur Rahmawati dengan NIM 1805520199. Akan presentasikan mata kuliah Audit Investigatif Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tekubang, Semarang, semester 7. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Afifah Fadilah dengan NIM 1805520208, mata kuliah Audit Investigatif dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, CA, CPA, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, semester 7. Materi pertama yaitu mengenai teori kecurangan. Apa itu teori kecurangan? Kecurangan dalam pelaporan keuangan dapat mengakibatkan salah saji material. Auditor memiliki tanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan sebelum menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Oleh karena itu, auditor harus memiliki kesadaran akan kecurangan
bahwa kecurangan dapat terjadi dan mempelajari bagaimana penipu melakukan kecurangan. Teori penipuan dapat menjelaskan mengapa orang melakukan penipuan. Fraud terjadi karena rasionalisasi, tekanan, dan kesempatan. Auditor harus melakukan audit secara sistematis melalui metodologi yang tepat. Maka materi ini menjelaskan bagaimana mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan melalui pemahaman teori kecurangan, kesadaran, dan metodologi kecurangan. Berikut merupakan gambar atau bagan mengenai fraudery atau pohon fraud. Di sini terdapat aset misappropriation dan fraudulent statement, dan terdapat corruption. Dalam aset misappropriation terdapat dua, yaitu fraudulent statement dan corruption. Aset misappropriation sendiri meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan pihak lain. Ini merupakan fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur atau dihitung. Lalu selanjutnya terdapat fraudulent statement. Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan, atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah window dressing. Lalu corruption sendiri, jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik, sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Fraud jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan atau simbiosis mutualisme, termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan, penyuapan, penerimaan yang tidak sah atau ilegal, dan pemerasan secara ekonomi. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai korupsi. Cabang dan ranting yang menggambarkan fraud yang diberi label corruption dapat dilihat di sisi kiri dari fraudery. Istilah corruption atau korupsi di sini serupa tetapi tidak sama dengan istilah korupsi dalam ketentuan perundang-undangan. Istilah korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan bukan 4 bentuk seperti yang digambarkan pada ranting-ranting, seperti conflict of interest, bribery, illegal gratuities, dan economic extortion. Di sini saya akan menjelaskan mengenai conflict of interest. Konflik of interest atau benturan kepentingan sering kita jumpai dalam berbagai bentuk. Di antaranya bisnis plat merah atau bisnis pejabat dan keluarga serta kroni mereka yang menjadi pemasok atau rekanan di lembaga-lembaga pemerintah dan di dunia bisnis sekalipun. Ciri-ciri atau indikasi menjadi pemasok yaitu selama bertahun-tahun, bukan saja selama pejabat tersebut berkuasa, melalui kontrak jangka panjang, bisnis berjalan
terus meskipun pejabat tersebut sudah lengser. Selanjutnya, nilai kontrak-kontrak itu relatif mahal daripada kontrak yang dibuat at arm's length. Dalam bahasa sehari-hari, praktik ini dikenal sebagai markup atau penggelembungan. Istilah markup sendiri sebenarnya kurang tepat, karena baik markup maupun markdown merupakan bagian dari praktis bisnis yang sehat. Selanjutnya, para rekanan ini meskipun hanya segelintir menguasai pangsa pembelian yang relatif sangat besar di lembaga tersebut. Lalu, meskipun rekanan ini keluar sebagai pemenang dalam proses tender yang resmi, namun kemenangannya dicapai dengan cara-cara yang tidak wajar. Yang terakhir, hubungan antara penjual dan pembeli lebih dari hubungan bisnis. Pejabat atau penguasa bisa menggunakan sanak saudaranya atau nepotisme sebagai orang depan, atau ada persengkokolan atau kolusi yang melibatkan penyuapan atau bribery. Bisnis yang mengandung benturan kepentingan sering disamarkan dengan kegiatan sosial, keagamaan, dan muncul bentuk yayasan-yayasan. Konsep conflict of interest digunakan dalam konvensi PBB mengenai pemberantasan korupsi atau United Nations Convention Against Corruption. Indonesia meratifikasi konvensi ini. Pengertian definisi atau konsep conflict of interest dapat memperkaya wawasan kita mengenai makna korupsi kalau ia dicantumkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Memasukkan conflict of interest ke dalam undang-undang mempunyai keuntungan, yaitu pembuktian tindak pidana korupsi yang mengandung unsur bystander atau conflict of interest relatif lebih mudah. Kemudahan pembuktian tindak pidana korupsi ini bermanfaat dalam kasus-kasus pengadaan barang dan jasa, seperti kasus VLCC Pertamina merupakan contoh lain di mana pembuktian korupsi dengan konsep conflict of interest lebih mudah dari membuktikan adanya kerugian keuangan negara. Benturan kepentingan bisa terjadi dalam skema permainan pembelian atau purchase schemes maupun penjualan atau sales schemes. Lembaga pemerintah atau bisnis selaku pembeli baik barang dan jasa ber-KKN dengan penjual. Indikasi mengenai hal ini terlihat dalam hal pembeli merupakan lembaga besar, nilai pembeliannya tinggi, dan penjual merupakan penyuplai terkenal tingkat dunia. Jadi, seharusnya jual beli dapat atau lazimnya dilakukan secara langsung dan bukan melalui penjual perantara. Lembaga pemerintah atau bisnis selaku penjual baik barang dan jasa dapat juga ber-KKN dengan pembeli. Praktik ini sangat mencolok dalam hal pembeli akhir atau pembeli sebenarnya, merupakan captive market dari penjual. Namun, penjual tetap mengeluarkan marketing fee atau sejenisnya yang tidak lain dari penyuapan. Dari contoh-contoh tersebut, kita lihat pertautan antara benturan kepentingan dengan bribery, illegal gratuities, dan economic extortion. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bribery atau penyuapan. Merupakan bagian yang akrab dalam kehidupan bisnis dan politik di Indonesia.
Kasus-kasus tindak pidana korupsi tahun 2008 dan 2009 menunjukkan hal ini. Oleh karena itu, tidak ada uraian yang panjang lebar tentang ranting ini. Kickback, yang berarti tendangan balik, merupakan salah satu bentuk penyuapan di mana si penjual mengikhlaskan sebagian dari hasil penjualannya. Persentase yang diikhlaskannya itu bisa diatur di muka atau diserahkan sepenuhnya kepada keikhlasan penjual. Dalam hal terakhir, apabila penerima kickback menganggap kickback yang diterimanya terlalu kecil, maka ia akan mengalihkan bisnisnya ke rekanan yang lebih ikhlas atau memberi kickback yang lebih tinggi. Kickback sendiri berbeda dari bribery. Dalam hal bribery, pemberiannya tidak mengorbankan suatu penerimaan. Misalnya, apabila seorang menyuap atau menyogok secara penegak hukum, ia mengharapkan keringanan hukuman. Dalam contoh kickback tersebut, pemberinya menerima keuntungan materi. Dalam hal kickback, si pembuat keputusan atau yang dapat mempengaruhi pembuat keputusan dapat mengancam sang rekanan. Ancaman ini bisa terselubung tetapi tidak jarang pula dilakukan secara terbuka. Ancaman ini bisa merupakan pemerasan atau economic extortion. Indikasinya adalah sang rekanan tidak terpakai lagi, meskipun dalam kebanyakan hal ia lebih unggul dari rekanan pemenang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai illegal gratuities. Merupakan pemberian atau hadiah yang bentuk terselubung dari penyuapan. Dalam kasus korupsi di Indonesia, kita melihat hal ini dalam bentuk hadiah seperti pernikahan, hadiah ulang tahun, hadiah perpisahan, hadiah kenaikan pangkat dan jabatan yang diberikan kepada pejabat. Yang C ada illegal gratuities, adalah pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan. Di dalam korupsi di Indonesia, kita bisa melihat hal ini dalam bentuk hadiah seperti hadiah perkawinan, hadiah ulang tahun, hadiah perpisahan, hadiah kenaikan pangkat dan jabatan, dan lain-lain yang diberikan kepada pejabat. Aset misappropriation atau pengambilan aset secara ilegal di dalam bahasa sehari-hari disebut mencuri. Namun di dalam istilah hukum, mengambil aset secara ilegal tidak sah atau melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola dan mengawasi aset tersebut disebut penggelapan. Istilah pencurian sendiri di dalam Vautry disebut larceny. Istilah penggelapan di dalam bahasa Inggrisnya disebut embezzlement. Contohnya adalah pencurian barang di gudang oleh kepala gudang disebut embezzlement. Di dalam Vautry ACFE, istilah larceny digunakan sebagai sinonim dari embezzlement. Aset misappropriation dalam bentuk penjarahan cash atau cash misappropriation dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu skimming, larceny, dan fraudulent disbursement. Klarifikasi penjarahan kas dalam 3 bentuk disesuaikan dengan arus uang masuk. Yang pertama di dalam skimming, yaitu uang yang dijarah sebelum uang tersebut secara fisik masuk ke perusahaan. Cara ini terlihat dalam fraud yang dikenal oleh para auditor, yakni lapping.
Semisal uang yang sudah masuk ke perusahaan dan kemudian baru dijarah, maka fraud ini disebut larceny atau pencurian. Sekali arus uang sudah terekam di dalam atau sudah masuk ke sistem, maka penjarahan ini disebut fraudulent disbursement, yang lebih dekat dengan istilah penggelapan dalam bahasa Indonesia. Dari penjelasan itu kita mengenal satu bentuk lain, yakni penjarahan atas dana-dana yang tidak masuk ke perusahaan secara fisik atau secara administratif. Dana-dana ini dihimpun dari berbagai sumber, misalnya komisi resmi dari perusahaan asuransi atau kickback dari penyuplai. Dana-dana ini disebut dana taktis. Dalam bahasa Belanda, tactisement fund. Dalam bahasa Inggris, sluice fund. Di dalam fraud tersebut, baik pembentukan maupun pengeluaran dari dana taktis ini didefinisikan sebagai corruption, bukan asset misappropriation. Korupsi seperti ini mengandung ciri skimming dalam praktik yang khas Indonesia. Jarahan ini dikerjakan secara bergotong royong dan diketahui secara umum, bahkan dilegitimasi dalam bentuk sumber penghasilan yayasan kesejahteraan karyawan. Yang kedua ada larceny atau pencurian, adalah bentuk penjarahan yang paling kuno dan dikenal sejak awal peradaban manusia. Peluang untuk terjadinya penjarahan jenis ini berkaitan erat dengan lemahnya sistem intern, khususnya yang berkenaan dengan perlindungan keselamatan aset atau safeguarding of asset. Yang ketiga ada fraudulent disbursement. Sebenarnya satu langkah lebih jauh daripada pencurian. Sebelum tahap pencurian ada tahap perantara, dan kembali ke subunit dari fraudulent disbursement ada 5, yaitu billing statement, yang kedua payroll scanners, yang ketiga ada expense reimbursement scanners, dan yang keempat ada check tampering, dan yang kelima ada register disbursement. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu billing scanners. Adalah skema permainan atau scammers dengan menggunakan proses billing atau pembebanan tagihan sebagai sarananya. Pelaku fraud dapat mendirikan perusahaan bayangan atau shell company yang seolah-olah merupakan penyuplai atau rekanan atau kontraktor sesungguhan. Perusahaan bayangan ini merupakan sarana untuk mengalirkan dana secara tidak sah ke luar perusahaan. Yang kedua ada payroll scam, adalah skema permainan melalui pembayaran gaji. Bentuk permainannya antara lain dengan pegawai atau karyawan fiktif atau ghost employee, atau di dalam pemalsuan jumlah gaji. Misalnya jumlah gaji yang dilaporkan lebih besar dari yang dibayarkan. Yang ketiga ada expense reimbursement schemes, adalah skema permainan melalui pembayaran kembali biaya-biaya, misalnya biaya perjalanan. Seseorang pemasar mengambil uang muka perjalanan, dan sekembalinya dari perjalanan ia membuat perhitungan biaya perjalanan. Kalau biaya perjalanan melalui uang mukanya, ia akan meminta reimbursement atau penggantian. Ada beberapa skema permainan melalui mekanisme reimbursement ini. Rincian biaya menyamarkan jenis pengeluaran yang sebenarnya atau miscellaneous expense. Contohnya adalah perusahaan tidak memberikan penggantian konsumsi alkohol. Pengeluaran ini disamarkan sebagai biaya makan dan biaya minum
atau biayanya dilaporkan lebih besar dari pengeluarannya yang sebenarnya. Ini lazimnya dilakukan dalam pengeluaran yang tidak ada atau tidak mengeluarkan bukti pendukung atau biayanya sama sekali fiktif atau fiction expense. Yang keempat ada check tampering, yaitu adalah skema permainan melalui pemalsuan cek. Hal yang dipalsukan bisa tanda tangan orang yang mempunyai kuasa mengeluarkan cek atau endorsement-nya, atau nama kepada siapa cek dibayarkan, atau ceknya disembunyikan, atau consult cek. Di dalam contoh tadi, pegawai meminta 2 buku cek dari bank, sesuatu yang diketahui secara resmi hanya 1 buku, sedangkan pengeluaran melalui buku cek kedua dirahasiakan. Di Amerika Serikat, cek yang sudah diuangkan akan dikembalikan oleh bank kepada mengeluarkan cek atau paying cek. Paying cek ini dan bonggol buku cek atau cek stop yang disembunyikan. Yang kelima ada register disbursement, adalah pengeluaran yang sudah masuk dalam cash register. Skema permainan melalui register disbursement pada dasarnya ada 2, yakni false return atau pengembalian uang yang dibuat-buat, dan false void atau pembatalan palsu. Misalnya ada pelanggan datang membawa barang yang dikembalikannya, misal karena tidak puas dengan barang yang dibelinya. Untuk itu ia akan mendapatkan refund atau menerima kembali uangnya atau pembatalan pembebanan kredit cardnya. Dalam false refund ada berbagai cara penggelapan. Di antaranya penggelapan dengan seolah-olah ada pelanggan yang mengembalikan barang dan perusahaan melakukan refund. False void hampir sama dengan false refund. Hal yang dipalsukan di sini adalah pembatalan penjualan. Penjualan yang sudah terekam di pita cash register dibatalkan, seolah-olah pembeli urung melakukan pembeliannya. Jumlah yang sudah diterima perusahaan seolah-olah juga dibatalkan. Seperti yang dijelaskan dalam skimming, merupakan penjarahan sebelum uang fisik masuk ke dalam perusahaan. Contoh yang sangat populer adalah praktik gali lubang, tutup lubang di dalam penagihan piutang atau lapping. Contoh lain, piutang dihapus bukukan, namun tetap ditagih dari pelanggan. Hasil tagihan tidak masuk ke perusahaan dan dijarah oleh si penagih. Sasaran lain dari penjarahan adalah persediaan barang atau inventory. Umumnya, daya tarik untuk mencuri kas lebih tinggi daripada aset lainnya. Namun, dalam situasi tertentu, persediaan barang sangat menarik untuk dijadikan sarana pencurian. Contohnya adalah penjualan BBM bersubsidi secara ilegal pada waktu ada disparitas harga yang tinggi antara BBM bersubsidi dan yang tidak bersubsidi. Aset lainnya yang bukan cash atau inventory juga bisa menjadi sasaran adalah aset tetap, misalnya kendaraan bermotor yang dimiliki oleh perusahaan. Modus operandi dalam penjarahan aset yang bukan uang tunai atau uang di bank adalah misuse atau larceny. Misuse adalah penyalahgunaan, misalnya penggunaan kendaraan bermotor perusahaan atau aset tetap lainnya untuk kepentingan pribadi. Hal ini sangat umum, sering terjadi, sehingga seringkali dianggap biasa dan bukan merupakan fraud.
Contohnya adalah alat transport seperti mobil, kapal terbang, helikopter. Perusahaan atau lembaga pemerintah yang dipakai untuk mengangkut barang-barang pribadi atau inventaris kantor atau instansi pemerintah yang dipinjam selama seseorang memegang jabatan atau misuse dan tidak mengembalikannya sesudah ia tidak lagi menjabat atau harjini. Fraudulent statement. Ada dua ranting. Ranting yang pertama menggambarkan fraud dalam menyusun laporan keuangan. Ranting yang kedua menggambarkan fraud dalam menyusun laporan non-keuangan. Ranting pertama dalam menyusun laporan keuangan. Fraud ini berupa salah saji, misstatement, baik overstatement maupun understatement. Cabang ranting ini ada dua. Yang pertama, menyaksikan aset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya, aset atau revenue overstatement. Yang kedua, menyajikan aset atau pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya, aset revenue understatement. Ranting kedua menggambarkan fraud dalam menyusun laporan non-keuangan. Fraud ini berupa penyampaian laporan keuangan secara menyesatkan, lebih bagus dari keadaan yang sebenarnya, dan seringkali melakukan pemalsuan atau pemutarbalikan keadaan. Bisa tercantum dalam dokumen yang dipakai untuk keperluan internal maupun eksternal. Contohnya, perusahaan minyak besar di dunia yang mencantumkan cadangan minyaknya lebih besar secara signifikan dari keadaan yang sebenarnya apabila diukur dengan standar industrinya, atau perusahaan yang alat produksinya atau limbahnya membawa bencana bagi masyarakat tetapi secara terbuka, misalkan melalui iklan, mengklaim keadaan sebaliknya. Teori kecurangan. Kecurangan dalam pelaporan keuangan dapat mengakibatkan salah saji material. Auditor memiliki tanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan sebelum menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Oleh karena itu, auditor harus memiliki kesadaran akan kecurangan, bahwa kecurangan itu dapat terjadi, dan mempelajari bagaimana penipu melakukan kecurangan. Teori penipuan dapat menjelaskan mengapa orang melakukan penipuan. Fraud terjadi karena rasionalisasi, tekanan, dan kesempatan. Auditor harus melakukan audit secara sistematis melalui metodologi yang tepat. Selanjutnya akan dijelaskan 7 teori di dalam fraud. Untuk yang pertama ada teori Ghosn. Teori Ghosn pertama kali dikemukakan oleh Jack Boulogne pada tahun 1999. Berbeda dengan teori-teori fraud yang lainnya yang disebabkan oleh beberapa sisi. Namun teori ini lebih ke sebuah akronim. Namun tetap mengacu pada behavior internal dan lingkungan eksternal seseorang. Dalam teori ini ada 4 faktor yang mendorong terjadinya fraud, yaitu yang pertama ada greed atau keserakahan berkaitan dengan keserakahan potensial. Yang kedua ada opportunity atau kesempatan berkaitan dengan keadaan dalam organisasi yang terbuka sehingga dapat membuka kesempatan untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga ada need, kebutuhan adalah suatu kebutuhan individu yang harus terpenuhi. Yang keempat ada exposure atau pengungkapan
adalah berkaitan dengan kemungkinan diungkapkannya serta sanksi hukum yang menjerat, sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut teori Ghosn ini kecurangan dapat terjadi dikarenakan adanya keserakahan dalam kekuasaan, adanya peluang untuk melakukan kecurangan, serta karena himpitan oleh tuntutan hidup baik berupa tuntutan primer seperti kebutuhan keluarga atau karena gengsi. Di Indonesia sendiri, hukum yang mengatur mengenai kecurangan telah diatur. Namun, di dalam pelaksanaannya masih banyak berbenturan dengan etika yang sepantasnya tidak dilanggar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori Ford Triangle. Nah, ada 3 hal yang mendorong terjadinya sebuah upaya Ford, yaitu yang pertama ada pressure, yaitu dorongan, lalu yang kedua ada opportunity, yaitu peluang, dan yang ketiga itu ada rationalization, yaitu rasionalisasi. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan satu persatu dari ketiga hal tersebut. Yang pertama itu ada pressure atau dorongan. Nah, pressure ini adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan fraud. Contohnya, hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah, ketergantungan narkoba, dan sebagainya. Nah, pada umumnya yang mendorong terjadinya fraud adalah kebutuhan atau masalah finansial. Tetapi banyak juga yang terdorong hanya oleh keserakahan. Nah, yang kedua itu ada opportunity atau kesempatan. Nah, opportunity adalah peluang yang memungkinkan fraud terjadi. Biasanya disebabkan karena internal kontrol suatu organisasi yang lemah, ada kurangnya pengawasan dan atau penyalahgunaan wewenang. Opportunity dapat terjadi karena adanya kekuasaan terhadap organisasi dan juga karena seorang voter atau orang-orang yang melakukan kecurangan mengetahui kelemahan dari sistem-sistem yang ada. Nah, di antara ketiga elemen Ford Triangle ini, opportunity adalah yang merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan kontrol, dan upaya deteksi dini terhadap fraud. Lalu yang terakhir itu ada rationalization atau pembenaran. Nah, rasionalisasi ini menjadi elemen penting dalam terjadinya fraud, di mana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya. Nah, semisal bahwa tindakannya itu untuk membahagiakan keluarga dan orang yang dicintainya. Perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil bagian sedikit dari keuntungan tersebut. Nah, rasionalisasi ini diperlukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya untuk yang legal untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya. Tetapi setelah kejahatan dilakukan, rasionalisasi ini ditinggalkan karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, rasionalisasi ini atau sikap attitude yang paling banyak digunakan adalah yang meminjam atau borrowing, aset yang dicuri, dan alasan mengapa tindakannya untuk membahagiakan orang-orang yang dicintainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori Ford Diamond. David T. Wolf dan Dana R. Hermanson menulis sebuah artikel yang diterbitkan oleh DCPA Journal pada tahun 2004 dengan judul The Ford Diamond: Considering the Four Elements of Ford. Nah, artikel ini berisi tentang perkembangan dari teori Ford Triangle, yaitu Ford Diamond Theory.
teori Fourth Diamond ini merupakan penyempurnaan teori Fourth Triangle. Nah, teori Fourth Diamond ini menambahkan elemen kapabilitas atau kemampuan atau capability sebagai elemen keempat, sebagai elemen tekanan pressure, kesempatan opportunity, dan rasionalisasi atau rationalization yang sebelumnya telah dijelaskan dalam teori Fourth Triangle. Menurut Wolff dan Hermansen, penipuan atau kecurangan tidak mungkin dapat terjadi tanpa orang yang memiliki kemampuan yang tepat untuk melaksanakan penipuan atau kecurangan tersebut. Capability merupakan suatu kemampuan dan keterampilan tentang pemahaman yang mendetail sehingga seseorang fraudsters atau pelaku kecurangan dapat mengetahui kelemahan dan dapat memanfaatkannya untuk melakukan fraudata atau kecurangan. Kemampuan yang dimaksud adalah sifat individu melakukan penipuan yang mendorong mereka untuk mencari kesempatan dan memanfaatkannya. Peluang menjadi akses masuk untuk melakukan fraud, tekanan, dan rasionalisasi dapat menarik seseorang untuk melakukan fraud. Tetapi orang tersebut harus memiliki kemampuan yang baik untuk mengenali peluang tersebut agar dapat melakukan taktik fraud dengan tepat dan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori Fourth Pentagon. Nah, teori ini dikemukakan oleh Crow Howard pada tahun 2011. Teori Fourth Pentagon ini merupakan perluasan dari teori Fourth Triangle yang sebelumnya dikemukakan oleh Tracy. Dalam teori ini pula ditambahkan dua penyebab fraud, yaitu kompetensi atau competence dan arogansi atau arrogance. Nah, untuk faktor pressure, opportunity, dan rationalization sama dengan teori triangle, yaitu masing-masing karena seseorang mempunyai tekanan sehingga terdapat dorongan untuk melakukan fraud. Seseorang mempunyai kesempatan untuk melakukan fraud karena lemahnya pengawasan dan seseorang mencari pembenaran atas tindakan fraud tersebut. Selanjutnya ada dua faktor lain lagi, yaitu competence atau kompetensi dan arrogance atau arogansi. Nah, competence ini serupa dengan kemampuan atau kapabilitas atau capability yang dijelaskan dalam teori Diamond. Nah, competence ini merupakan kemampuan karyawan untuk mengabaikan pengawasan internal, mengembangkan strategi penyembunyian, dan mengontrol situasi sosial untuk keuntungan pribadinya. Sedangkan untuk faktor arrogance atau arogansi, yaitu sikap superioritas atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa pengawasan internal atau kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori Fourth Scale. Teori ini dikenalkan oleh Steve Albert, Keith Howe, dan Marshall Romani dalam artikel The Trim Fourth, The Internal Auditor Perspective pada tahun 1984. Albert dan kawan-kawannya percaya bahwa kecurangan sulit untuk diprediksi dikarenakan profil kemungkinan seseorang melakukan kecurangan tidak ada. Teori Fourth Scale ini merupakan perkembangan teori dari teori sebelumnya, yaitu teori Fourth Triangle.
Dalam teori ini dapat mengetahui kemungkinan terjadinya tindakan fraud atau kecurangan dengan cara mengamati tekanan, kesempatan, dan integritas pelaku yang melakukan fraud. Apabila seseorang memiliki tekanan yang tinggi, fraud yang tinggi, begitu pula sebaliknya. Tekanan di sini terjadi karena masalah keuangan dan atau bisa karena masalah di lingkungannya. Adanya kesempatan untuk melakukan tindakan kecurangan disebabkan karena lemahnya pengendalian maupun pengawasan organisasi. Sedangkan integritas pribadi yang rendah disebabkan oleh kebiasaan individu yang buruk. Fraud Scale mempunyai tujuan untuk mengukur terjadinya pelanggaran etika, kepercayaan, dan tanggung jawab. Kecurangan atau fraud ini biasanya mengarah pada penipuan laporan keuangan. Selanjutnya ada teori Ford Hexagon. Teori yang dikembangkan oleh Gregorius Fousinas dari National Technical University of Athens ini berasal dari pengembangan teori Pentagon atau SCORA yang terdiri dari stimulus, capitability, opportunity, rationalization, dan ego. Kemudian SCCORA ini model memperbarui dan mengadaptasi teori tersebut dari kasus fraud yang ada dengan menambahkan collusion. Nah, teori ini berpendapat bahwa kolusi secara tidak sengaja dapat pula menjadi pengembang fraud yang ada di dalam organisasi. Fraudsters menggunakan kemampuan mereka untuk mengambil keuntungan dari posisi orang lain dan memanfaatkan orang korban. Signifikansi kolusi sebagai faktor utama penyebab fraud juga terdapat dalam laporan ACVA pada National on Occupational Fraud and Abuse tahun 2016. Laporan tersebut menunjukkan bahwa hampir dari setengah kasus yang diperiksa adalah pelaku yang melakukan kolusi dengan orang lain dalam tindakan fraud. Nah, semakin besar angka fraudsters yang terlibat, maka kerugian akan cenderung lebih tinggi. Nah, model SCCORA ini merupakan perluasan dari model SCORA pada penerapan white collar crime, di mana kolusi memainkan peran yang krusial dalam menentukan faktor mana yang mengarah pada fraud keuangan. Teori yang terakhir yaitu teori Macy. Teori ini juga merupakan salah satu yang terbaru di antara teori yang lainnya. Nah, menurut saya teori ini jauh keluar dari teori dasar segitiga kecurangan. Profesor Joseph T. Wells memaparkannya dalam buku Forensic Accounting and Fraud Examination yang diterbitkan Wiley pada tahun 2010 silam. Teori NECA ini secara keseluruhan merupakan motivasi bagi seorang individu untuk melakukan penipuan. M berarti tekanan money atau uang, yang merupakan motivasi untuk melakukan tindakan kecurangan. I berarti ideologi, yang berhubungan dengan keadaan pikiran seseorang. Tindakan curang tidak sejalan dengan masalah ideologi yang sering terjadi. Contohnya adalah penggelapan pajak karena orang percaya mereka sudah membayar pajak. C berarti coercion atau paksaan, situasi di mana seseorang individu tidak ingin melakukan penipuan tetapi tidak memiliki pilihan lain.
Lalu yang terakhir ada E, berarti ego, yang mengarah pada lebih banyak untuk mengarah tersebut ke banyak kekuatan yang mungkin menjadi motivasi seseorang melakukan tindak kecurangan tersebut. Pada akhir video ada kata-kata, yaitu jika orang lain bisa melakukannya, kita sendiri pun pasti bisa. Jadi jika orang lain bisa belajar mengenai pendidikan, terutama bisa belajar mengenai akuntansi, kita pun pasti bisa melakukannya. Bisa belajar mengenai akuntansi, apa itu akuntansi, bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara mengaudit, kita pasti bisa dengan cara giat belajar, tekun, dan teliti. Pasti kita bisa melakukannya. Kesempatan kamu untuk sukses di setiap kondisi selalu dapat diukur dengan seberapa besar kepercayaan kepada diri sendiri. Kalimat motivasi dari saya, janganlah mengejar kesempurnaan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Namun kejarlah impian karena impian adalah awal mencapai cita-cita yang layak untuk diperjuangkan. Maka dari itu semangatlah berjuang, meraih apa yang kita inginkan, dan ingatlah masih ada orang tua yang harus dibahagiakan. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua penonton yang sudah menyaksikan video kami dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.